Di tanah Pasundan yang makmur, berdirilah kerajaan besar yang dipimpin oleh Prabu Tapa Agung. Ia adalah sosok pemimpin yang bijaksana, sehingga rakyatnya merasa nyaman, aman, dan tentram di bawah pemerintahannya. Ia memiliki dua putri yang bernama Purbararang dan Purbasari. Purbararang adalah putri sulung yang memiliki paras yang cantik namun hati diselimuti oleh iri dengki. Purbasari si putri bungsu dengan paras yang cantik, hati yang lembut sehingga semua rakyat mencintainya. Saat usia raja semakin tua, ia harus memilih seseorang untuk meneruskan tahtanya. Keputusan inilah yang menjadi awal dari keirian, fitnah, dan takdir yang mengubah segalanya. Sepertinya ini adalah waktu yang tepat untuk memilih penerus pemimpin kerajaan. Paduka, keputusan ini akan dikenang sepanjang masa. Hamba percaya Paduka memilih dengan kebijaksanaan. Keputusan ini berat bagi ayah. Dengarkan dengan hati terbuka, anak-anakku. Aku sudah tahu hasilnya bagaimana. Apapun keputusan ayah, hamba menerimanya. Purbasari, ayah memilihmu. Apa? Ayah bercanda? Aku kakaknya, aku yang harusnya lebih pantas daripada dia. Purbararang, jaga sikapmu. Putri, kebesaran bukan hanya dari soal urutan lahir, tetapi juga kelapangan hati. Oh iya, putri cantik yang baik hati seperti dia kan memang selalu menang. Iri berubah menjadi niat jahat, sehingga kesepakatan kotor pun dibuat. Kalau dia tidak ada, masalah selesai. Emang kau punya cara? Aku tahu seorang nggak sih. Ini dia tempatnya. Ini tempatnya. Apa kau yakin ini tempatnya? Iya, Sudah. Nenek sihir! Nenek sihir! Apa yang kau cari, putri cantik tapi iri? Tolong buat dia agar diusir oleh ayahnya sendiri. Harga sihir ini mahal. Apa kau yakin, putri? Kau meragukanku. Apapun akan kubayar. Asalkan kau bisa mengusir dia dari ayahnya. Paham kau? Baiklah, Bagus. ini dia. Ini pasti bakalan berhasil. tentu saja. Ayo kita pulang. Fitnah berhasil, kebenaran pun akan terkubur. Dayang. Ya, Tuan Putri. Tolong kasih ini ya ke Purbasari. Bilang kalau ini pemberian dari Permaisuri. Dan tolong kasih tahu dia buat segera diminum. Baik, Tuan Putri. Akan segera saya hantarkan. Terima kasih. Permisi, Tuan Putri. Ini ada ramuan kecantikan dari Permaisuri untuk Tuan Putri. Tolong segera diminum ya. Terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi. Ya. Cepat sekali. Akhirnya rencanaku berhasil. Aku akan memberitahu ayah sekarang juga. Ayah, mohon izin ayah. Ada apa putriku? Aku ingin memberitahumu tentang Purbasari. Ada apa dengan Purbasari? Kau harus segera ikuti aku. Mari ayah. Lihat dia ayah, kenapa dia jadi seperti ini? Sungguh memalukan. Anakku, melihat kondisimu yang sekarang, sepertinya ayah harus mengasingkanmu. Apapun keputusan ayah, hamba menerimanya. Pengawal, Ya Baginda, bawa dia pergi. mohon maaf Baginda, kemana hamba harus membawa dia pergi? Bawa dia pergi ke tengah hutan. Jauhkan dia dari pemukiman. Baiklah Baginda, izinkan hamba membawa putri pergi. Seret aja langsung dia.
Berbulan-bulan Purbasari diasingkan. Akhirnya Purbasari menemukan teman sejati. Kamu siapa? Jangan takut, Kau membuatku takut sedikit. aku adalah pangeran yang sudah dikutuk. Kenapa kamu dikutuk? Panjanglah ceritanya. Terus kamu kenapa di sini? Panjanglah ceritanya. Ini semua ulah kakakku. Dia iri padaku dan membuatku seperti ini. Oh, kamu mau menjadi temanku? Mau? Sementara itu, Purbararang mengusulkan kompetisi. Mohon izin ayah, ibu, aku ingin menyampaikan sesuatu. Bahwa aku ingin ayah dan ibu mengadakan kompetisi, yaitu membawa kekasih tertampan ke istana kita. Baiklah, kalau itu maumu. Ayah akan segera mengundang seluruh putri di kerajaan ini. Terima kasih ayah, kau memang yang terbaik. Dayang, Iya tuan. segera buat surat undangan untuk seluruh putri di kerajaan. Baik tuan, akan segera saya siapkan. Baik, Paduka. Saya akan pastikan semua berjalan dengan lancar. Undangan sampai ke hutan. Purbasari dilanda kebingungan. Ini, surat. Hei, kamu kenapa kok seperti kebingungan? Aku mendapatkan undangan dari kerajaan untuk mengikuti kompetisi kekasih tertampan. Aku ingin mengikutinya. Kalau kamu mau, aku bisa jadi kekasihmu. Kamu yakin? Ya, sangat yakin sih. Ya udah, aku mau. Dengan munculnya cinta sejati, kutukan mereka berdua pun hilang. Kamu siapa? Kamu lupa, aku adalah pangeran yang pernah dikutuk. Kini kutukanku sudah menghilang karena kehadiran dirimu. Loh, kamu kok bisa sampai sini? Karena dirimu. Bisa aja. Terima kasih ya sudah memilih aku sebagai pasanganmu. Aku memilihmu bukan karena rupamu, tapi karena hatimu. Kalau gitu, kita ke istana yuk sekarang. Yuk. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kompetisi akhirnya dimulai. Sekarang, tunjukkan kekasih masing-masing. Sambutlah Purbararang dan kekasihnya Pangeran Indrajaya. Itu bukannya Purbasari ya? Di mana? Itu depan pintu. Dia siapa? Dia? Ini tidak mungkin. Kenapa dia bisa di sini? Suasana mendadak menjadi hening karena kehadiran Purbasari. Siapa dia, Purbasari? Dia Hamba kekasihnya. Tidak hanya tampan, tapi sikapmu juga tenang. Baik, karena Purbasari sudah datang, mari kita lanjutkan kompetisinya. baik ayah. Sambutlah Purbasari dan kekasihnya. Baik, karena kompetisinya sudah berakhir, ayah umumkan pemenangnya. Jadi, pemenangnya adalah Purbasari dengan pasangannya. Penyesalan akan selalu tiba di akhir. Purbasari, aku mengakui kekalahanku. Aku kalah bukan karena kecantikan, tapi oleh perbuatan baikku. Aku menyesal, Purbasari. Ayah, tolong hukum aku, tapi tolong jangan usir aku seperti kau mengusirnya. Maafkan aku, Purbasari. Kakak, aku pernah terluka, tapi aku tidak ingin luka itu diwariskan. Aku memaafkanmu, kakak.
Aku menyesal Purwasari, sehingga aku melupakan bagaimana caranya menjadi seorang saudari. Maafkan aku Purwasari. Aku maafkanmu, Kakak. Dan pada akhirnya kebenaran pun terungkap. Izinkan hamba berkata jujur. Sebenarnya hamba bukan rakyat biasa, melainkan pangeran yang sudah dikutuk. Tak penting dirimu yang dulu, tapi yang terpenting adalah dirimu yang sekarang. Purbasari, engkau menang bukan karena mahkota, tapi karena hatimu. Pimpinlah dengan kasih, Nak. Baik, terima kasih Ayah, Ibu. Aku berjanji akan memimpin kerajaan ini tanpa dendam dan menjaga kerajaan ini bersama-sama. Hormat kepada Ratu kita, Purbasari. Semoga kerajaan dipimpin dengan keadilan dan kedamaian. Dan sejak saat itu, kerajaan hidup damai karena kekuasaan sejati terlahir dari ketulusan.